Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Commando 2 tahun 2017. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, you listen to me and here is the video. Film diawali dengan sebuah scene berita yang memberitakan tentang black money berjumlah ratusan miliar rupiah, di mana uang tersebut merupakan uang hasil korupsi banyak pejabat petinggi negara dan mereka sembunyikan di bank luar negeri. Kemudian scene beralih. Di Taiwan, seorang komando bernama Karan sedang dalam misi untuk memberantas black money. Ia yang terampil dalam bela diri dapat dengan mudah membasmi para penjaga hanya dengan tangan kosong, hingga Karan pun dapat berdiri di depan Reza, orang yang menjadi buruannya kali ini. Dengan menyuruh asistennya yaitu Bala untuk menembak dirinya, Karan pun dapat memanipulasi TKP dengan ia yang harus membunuh Reza sebagai upaya pembelaan diri sehingga hukum tak dapat menyentuh aksi encounter tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, setelah Karan sembuh, ia pun kembali mendapatkan misi untuk memburu Vicky Chada yang dikatakan sudah tertangkap di Malaysia. Vicky Chada sendiri adalah otak dari black money, dan alasan Karan diberi misi ini adalah karena Vicky Chada merupakan orang yang licik, dan di setiap pelariannya, Vicky selalu merubah wajahnya. Berdasarkan taktik dari Karan, media pun ramai memberitakan penangkapan Vicky di Malaysia, yang mana hal itu membuat para pejabat yang korup begitu gelisah, ditambah dengan demo masyarakat yang meminta uang mereka untuk kembali. Kemudian, scene beralih ke sebuah hotel tempat para pejabat korup akan melakukan pertemuan, di mana di dalamnya terdapat Lila, si Menteri Dalam Negeri, yang ternyata anaknya Disak ada pada list hitam black money. Pertemuan tersebut pun tak lepas dari pantauan Karan yang memang sudah memulai misinya untuk memburu Vicky. Dan dari penyadapan yang dilakukan oleh Karan, dirinya pun dapat mengetahui semua rencana mereka. Diketahui dalam rencana itu, Lila akan mengirim tim untuk menjemput Vicky, di mana tim tersebut terdiri dari ACP Bakhtawar sebagai ketua yang merupakan petugas polisi yang sangat korup, Bhavna Reddy si petugas polisi yang suka melakukan encounter, lalu Zafar Hussain sebagai ahli komputer, dan terakhir si penjilat pandai sebagai pengawas tim. Singkat cerita, tim utusan Lila pun sudah siap untuk berangkat menuju Malaysia. Dan ternyata dengan cerdiknya Karan dapat menyusup ke dalam tim tersebut dengan menggantikan pandai yang sebelumnya sudah ia ancam. Kemudian, scene beralih memperlihatkan mereka yang sudah sampai di bandara Malaysia dan dijemput oleh Pak Ir. Dan beranjak dari bandara, mereka pun menuju ke tempat Vicky diawasi. Mereka berempat dibuat tak menyangka karena ternyata Vicky Chada yang merupakan penjahat nasional adalah seorang yang lumpuh. Namun begitu, Vicky memiliki istri yang sangat cantik dan seksi bernama Maria, hingga Karan pun seperti dibuat terpukau pada pandangan pertama. Di hadapan mereka, Vicky menentang segala tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan mengatakan bahwa ia hanyalah kambing hitam para pejabat korup, dan atas hal itu Karan pun meminta Zafar untuk menghack sistem Vicky. Kemudian, scene beralih ke malam hari, memperlihatkan Maria yang mendatangi kamar Karan. Karan sendiri yang memang terpesona kepada Maria begitu senang menyambutnya. Akan tetapi, Maria mendatanginya bukan untuk mencumbunya, melainkan untuk menceritakan sesuatu kepada Karan. Lalu, scene pun flashback, di mana pada saat itu Vicky, Maria, dan juga anaknya begitu bahagia sebagai sebuah keluarga. Vicky diketahui sebagai kepala bank yang jujur, sampai suatu hari ia bertemu para pejabat korup dari negaranya. Dan karena Vicky bertentangan dengan mereka, mobil yang Vicky dan anaknya naiki dibuat meledak di depan mata Maria. Itulah penyebab kelumpuhan Vicky saat ini. Dan Maria menceritakan semua itu berharap Karan mau menolongnya untuk membawa mereka ke Thailand karena Vicky belum memiliki catatan kriminal di sana. Karan sendiri yang dibuat bimbang akan cerita Maria meminta Zafar untuk mengecek kebenaran dari cerita Maria itu. Dan setelah itu Karan pun mulai mempertimbangkannya. Di keesokan harinya, mereka pergi menuju India dengan menggunakan kapal. Dan beberapa saat kapal itu berlayar, tiba-tiba beberapa orang datang menyerang kapal tersebut. Dan Karan beserta yang lainnya pun harus bergelut dengan mereka untuk menyelamatkan kapal tersebut, terutama Vicky Chada. Akhirnya, keempat orang tim itu benar-benar membawa Vicky dan Maria ke Thailand.
Akan tetapi, secara mengejutkan, Karan membawa Vicky dengan sebuah mobil dan meninggalkan Bakhtawar untuk menuju ke sebuah kampus. Sesaat setelah sampai di kampus, beberapa orang dengan mobil hitam pun datang, disusul dengan kedatangan Jafar dan Bhavna. Dan secara mengejutkan, Vicky dapat berjalan keluar dari mobil. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Maria malah menembak mati Vicky, dan Maria mengakui bahwa dialah Vicky Chadha yang sebenarnya. Dan di tempat itu pula, Jafar yang menyelamatkan Bhavna harus tewas tertembak. Mengetahui bahwa Vicky yang kabur sekarang sedang menuju sebuah mall, Karan pun bergegas mengajak Bhavna untuk segera mengejarnya sebelum ia sampai di Terminal 21. Bersamaan dengan itu, Bakhtawar juga meminta polisi Thailand untuk mengejar Karan dan Bhavna. Sesampainya di mall, baik Karan, Vicky maupun polisi dibuat seperti kucing-kucingan di sana. Namun sayangnya, Vicky pun dapat menuju Terminal 21 terlebih dahulu dan mengambil sesuatu dari loker miliknya. Di luar mall, Karan dan Bhavna ternyata sudah menunggu Vicky di sana. Dan Vicky yang sudah siap dengan para gangsternya dapat dengan mudah kembali melarikan diri. Sedangkan Karan dan Bhavna terpaksa harus berhadapan dengan gangster itu terlebih dahulu. Karan pun berkelahi dengan para gangster dengan tangan kosong. Namun begitu, tak butuh waktu lama, Karan dapat membantai habis para gangster dan membantu Bhavna yang sedikit kelimpungan menghadapi mereka. Hanya butuh waktu sekejap saja untuk membantai para gangster itu, dan Vicky pun ternyata belum sempat melarikan diri. Lalu tak lama, Bakhtawar pun datang yang langsung menembaki Karan dan membawa lari Vicky. Memang terdapat banyak plot dalam film ini, dan pengkhianatan yang Bakhtawar lakukan itu adalah untuk 10% uang dari black money. Sedangkan Karan dan Bhavna yang sebelumnya sudah ditangkap meminta Lila untuk membebaskannya segera. Setelah bebas, Karan, Bhavna, dan Pak Ir mencoba mengecek CCTV dan mulai mencurigai Alkitab yang diberikan oleh Vicky palsu kepada Erika pembantunya. Karan sendiri percaya bahwa semua jawaban ada pada Alkitab tersebut, dan untuk itu Karan dan Bhavna pun dengan cepat menuju rumah Erika. Ternyata Erika sudah dibunuh oleh Bakhtawar yang datang lebih dulu daripada Karan. Namun untungnya, Karan dan Bhavna dapat menemukan ponsel ajudan Vicky yang tertinggal di sana. Yang mana di dalamnya terdapat video Erika memberikan Alkitab itu kepada seorang pria yang tak terlihat wajahnya. Akan tetapi, Karan yang cerdik meminta lab forensik berteknologi tinggi untuk mengidentifikasi video tersebut. Beberapa saat kemudian, dari ketelitian penelusuran lab forensik tersebut, akhirnya didapati bahwa tempat video itu diambil adalah di sebuah gereja, dan mereka pun bergegas menuju gereja tersebut. Beruntung, gereja tersebut memiliki CCTV, dan mereka pun dapat mengetahui bahwa pria yang di dalam video tersebut adalah Jimmy yang merupakan seorang hacker. Kemudian, Karan yang setingkat lebih cerdik daripada Vicky membuat drama seolah-olah ia dan Bhavna dideportasi dari Thailand, sehingga Jimmy tidak akan diawasi oleh Vicky. Ketika sudah berhasil membodohi Bakhtawar dan Kape, Karan dan Bhavna bergegas menuju tempat Jimmy dan mulai mengikuti pergerakannya. Sementara Jimmy yang terlihat sedang mengotak-atik komputer di sebuah kafe dengan diawasi oleh Bhavna, Karan sendiri menuju tempat Jimmy untuk mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Tak disangka, di dalam kamar Jimmy, Karan dapat menemukan sebuah ruangan berteknologi tinggi. Karan pun mulai mengotak-atiknya, dan di samping itu Bhavna berusaha menghubungi Karan karena Jimmy yang sudah di dalam perjalanan pulang ke tempatnya. Dan beberapa saat Jimmy masuk ke dalam kamarnya, Karan dapat mengantisipasi hal itu dengan membuatnya pingsan, dan Bhavna sendiri begitu lega dibuatnya. Ketika sadar, Karan pun mengancam Jimmy dan menyuruhnya untuk tetap memberikan disk itu kepada Vicky. Sekalipun karena hal itu, Bhavna menjadi marah. Singkat cerita, Jimmy pun menemui Vicky untuk memberikan disk tersebut dengan dibarengi oleh Karan. Alhasil, Jimmy pun ditembak mati oleh Vicky, dan Vicky kembali melarikan diri. Kemudian, di keesokan harinya, Karan dan Bhavna nampak sedang mengintai sebuah bank. Akan tetapi tak disangka, beberapa pria berjas dan membawa koper putih keluar dari bank itu, sehingga Karan pun harus menggunakan teropongnya untuk mengidentifikasi koper mana yang benar. Setelah menemukannya, Karan pun bergegas mengejarnya dengan berlari karena mobilnya yang terhalang oleh sebuah mobil di depannya. Untuk dapat mengejarnya, Karan berlari melewati beberapa blok jalan dan ia pun dapat sampai di sebuah gedung.
secara bergerilya, Karan memasuki gedung dan mulai menghabisi para penjaga satu persatu. Di samping itu, Vicky yang sudah mendapatkan kopernya mulai mengakses data dengan retina dan telapak tangannya untuk mentransfer black money ke beberapa rekening asing yang padahal adalah miliknya. Setelah habis-habisan melawan para penjaga, Karan pun sampai di atap gedung dan ia dapat dengan mudah membunuh Bakhtawar. Kemudian, Karan pun berhadapan dengan Kape yang nampak sama tangguhnya dengan dirinya. Beberapa saat mereka bertarung dan saling melukai. Semuanya nampak seri, namun pada akhirnya Kape dapat tewas di tangan Karan. Kini hanya tinggal Vicky sendiri yang sedang menunggu proses transfernya selesai. Anehnya, Karan tidak menghentikan itu sampai prosesnya selesai, karena ternyata semuanya berjalan sesuai dengan rencana Karan yang bekerja sama dengan Menteri Lila. Mulai dari penyerangan di kapal, pengkhianatan Bakhtawar, sampai Karan yang berpura-pura menyukai Vicky. Vicky dibuat tercengang mendengar hal tersebut, ditambah dengan uang yang Vicky transfer ternyata terkirim ke rekening seluruh masyarakat di India, karena ternyata Karan terlebih dahulu sudah menyabotasinya, dan Sin pun memperlihatkan betapa bahagianya warga-warga India ketika kembali mendapatkan uang mereka. Vicky kini berhadapan dengan 3 orang yang menyukai aksi encounter, khususnya Bhavna yang tanpa basa-basi langsung menembak mati Vicky di tempat. Misi memberantas black money pun selesai, dan di akhir scene nampak Karan dan Bhavna yang kini sudah bersama dan akan kembali menjalani misi selanjutnya, dan film Komando 2 pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Komando 2 tahun 2017. Like jika kalian suka dengan video ini, dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and I love ya!